acara. Hadirin dimohon berdiri. Ya, silakan. Masih salaman Pak ya? Masih salaman? Langsung aja nggak apa-apa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ibu Dr. Hayani Rumondang MA. Yang kami hormati, para pejabat pimpinan tinggi madya serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, para pejabat fungsional, pengawas ketenagakerjaan, koordinator, subkoordinator di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta seluruh peserta dan tamu undangan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Bidwasnaker dan K3 tahun 2022 yang hadir secara online maupun online yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Bidwasnaker dan K3 tahun 2022 yang diselenggarakan hari Selasa 5 Juli 2022 di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini kita akan simak bersama video safety induction dari Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta. Mohon perhatian, selamat datang di Holiday Inn Jakarta Kemayoran. Kami akan melakukan safety briefing untuk pertemuan Anda. Terima kasih telah memilih Holiday Inn Jakarta Kemayoran sebagai tempat pertemuan Anda hari ini. Saat ini Anda berada di Angsana Grand Ballroom terletak di lantai 2 gedung ini. Holiday Inn Jakarta Kemayoran dilengkapi dengan sistem keselamatan antara lain alarm, sprinkle, pendeteksi asap dan pendeteksi panas, alat pemadam kebakaran, hidran kebakaran.
dan tentunya tim penanggulan bahaya yang terlatih dan siap sedia selama 24 jam. Jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, jangan panik. Seluruh gedung dilengkapi dengan public address system yang akan memberikan instruksi keselamatan. Dalam keadaan darurat, jangan menggunakan lift karena lift yang tersedia akan turun ke lantai dasar dan mati secara otomatis, dan tetap diam di tempat sampai alarm berhenti. Dan mohon gunakan tangga untuk melakukan evakuasi. Jika ada gempa bumi, jangan kemana-mana. Cari tahu segitiga kehidupan terdekat. Segitiga kehidupan adalah ruang di sebelah benda keras dan lunak, seperti meja, sofa atau yang lainnya yang dibuat atau dibentuk setelah rusak. Jika bersembunyi di bawah meja tidak cukup kuat, meja akan rusak dan menimpa Anda. Tangga keluar akan membawa Anda ke tangga darurat. Ada beberapa tangga darurat yang mengarah ke titik berkumpul, dan tim tanggap darurat kami akan mengarahkan Anda ke titik berkumpul yang terletak di lantai dasar depan lobi kami. Terima kasih dan semoga meeting Anda berjalan lancar. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan kode etik pengawas ketenagakerjaan diikuti oleh seluruh peserta oleh Saudara Zuhri Ferdeli. Disilakan.
Kode etik pengawas ketenagakerjaan. Setiap pengawas ketenagakerjaan harus 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memegang teguh sumpah dan janji pengawas ketenagakerjaan. 4. Senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi. 5. Menjalankan profesinya secara independen. 6. Menghargai dan memperlakukan teman seprofesinya sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. 7. Bersikap dan bertindak sebagai pemikir, perencana, pelaksana, pembina, pendidik, dan penegak hukum ketenagakerjaan. 8. Memberikan keterangan dan pendapat sesuai keahliannya. 9. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui karena profesinya. 10. Melindungi dan menjaga ketenangan, berusaha dan bekerja di tempat kerja. 11. Menjunjung tinggi kode etik pengawas ketenagakerjaan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama persembahan tarian Selamat Datang dari Pengawas Ketenagakerjaan Dirjen Binwasnaker dan K3.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk performance dari perwakilan pengawas ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama laporan penyelenggaraan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Bapak Dr. Sunardi Manampiar Sinaga SSTPMM. Kami silakan. Yang saya hormati Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ibu Dr. Hayani Rumondang MA, Bapak Ibu pejabat tinggi media dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Ibu staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, para undangan pejabat tinggi media maupun tinggi pratama kementerian atau lembaga yang mewakili, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau yang mewakili, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau yang mewakili, Bapak Ibu para Kepala Dinas Provinsi yang membinangi ketenagakerjaan atau yang mewakili, para narasumber, para pejabat fungsional, pengawas ketenagakerjaan, para peserta Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, selamat malam. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Ketenagakerjaan tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Ketenagakerjaan tahun 2022 sebagai berikut. Romawi 1. Dasar penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022 dilaksanakan atas dasar 1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. 3. Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Nomor 5/254/OT.04/6 Romawi/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan narasumber, moderator, panitia, dan peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022. Romawi 2. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022 adalah penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan, peningkatan kolaborasi lintas sektoral, serta dalam layanan sistem ketenagakerjaan dengan stakeholder, serta mempererat soliditas pengawas pusat maupun daerah untuk mewujudkan profesionalisme pengawas ketenagakerjaan. Romawi 3. Tema Rakornas
Pengawas Ketenagakerjaan tahun 2022 mengambil tema reformasi pengawasan ketenagakerjaan dalam meningkatkan profesionalisme pengawas ketenagakerjaan. Romawi 4, narasumber pada kegiatan ini adalah pertama, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian PAN dan RB, Direktur AILO Jakarta dan Timur Leste, Ketua Umum Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia atau APKI, Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Investasi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Romawi 5, metode. Pelaksanaan Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan ini dilaksanakan 1. Secara hybrid dengan peserta tatap muka sebanyak 200 orang dan virtual sebanyak 1.000 orang. 2. Menyampaikan paparan oleh narasumber, diskusi panel, dan dialog interaktif. Romawi 6, peserta. Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022 diikuti oleh peserta sebanyak 1. 200 orang pengawas ketenagakerjaan dan penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan dan jajaran Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. 2. 34 orang kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi. 3. Virtual sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari pengawas ketenagakerjaan di provinsi, pengawas ketenagakerjaan spesialis, penyidik pegawai negeri sipil di bidang ketenagakerjaan, dan penguji K3. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memberikan juga penghargaan kepada 1. Kepala dinas yang telah melaksanakan uji kompetensi pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3. Kedua, perusahaan yang berprestasi dalam menerapkan norma jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketiga, penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan yang berhasil melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sampai P21. Romawi 7, waktu dan tempat. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2022, bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta. 8 Romawi, biaya. Biaya yang timbul dilaksanakan kegiatan ini dibebankan pada DIPA, Ditjen Binwasnaker dan K3 tahun 2022. Demikian laporan kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan berkenan memberikan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan apresiasi kepada Mabes Polri Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah melakukan pendampingan kepada PPNS Ketenagakerjaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sampai P21. Kami undang hadir ke depan untuk menerima penghargaan kepada Kombes Pol Anjar Wicaksana S. AKBP Bayu Nusantara HSHMH. AKP Edi Kusianas SH.
Dan kami undang hadir ke depan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Agus Julianto Purnomo, SH. Jaya Siahaan, SH. Amril Abdi, SHMH. Dendri Kasworo, SH. Kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Dirjen Binwasnaker dan K3 didampingi oleh Sesdijen Binwasnaker dan K3 untuk berkenan maju ke depan dan dapat menyerahkan piagam penghargaan. Silakan untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan dan kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing untuk Ibu Dirjen dan Pak Ses untuk berkenan masih berada di tempat. Untuk selanjutnya, penerima penghargaan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja. Penerima penghargaan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja. PT Winners International. PT Matsuoka Winner Industry.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Persilakan untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Berikan tepuk tangan kepada para penerima penghargaan dan kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya, penerima penghargaan kepada kepala daerah yang menyelenggarakan uji kompetensi pengawasan ketenagakerjaan dan penguji K3. Penghargaan kepada kepala daerah yang menyelenggarakan uji kompetensi pengawasan ketenagakerjaan dan penguji K3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Foto bersama terlebih dahulu. Ya baik, kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dimohon untuk masih berada di tempat. Untuk selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan kepada penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan atas kinerjanya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan sampai pada P21. Untuk itu kami undang hadir ke depan untuk menerima penghargaan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Jawa Timur, Agus Solihan Esos.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Jawa Tengah, Teguh Santoso SH. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indra Kurniawan SH. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Kalimantan Barat, Tri Jatiningsih Esos MSI. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Kepulauan Riau, Aldi Admilar SEMH. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ardina Rahmanto SH. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi DKI Jakarta, Dr. Randa Yunidar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Riau, Syahrizal SEMH. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Sumatera Utara, Hisar Pardomuan Rumapea SH. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Helmi Adi SIP MIP. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Wildan Mile Esos. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Kalimantan Timur, Leni Ekawati SE. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan PPNS Provinsi Jawa Barat, Dede Rianto SHMH. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perwakilan PPNS yang sudah dipanggil ke depan, silakan untuk baik. Dan yang terakhir, perwakilan dari Dirjen Bidwasnaker dan K3 Manggiring Sagala SHMH.
Baik, mohon izin untuk Bapak Direktur, silakan untuk mendampingi dari perwakilan Ditjen Binwasnaker dan K3. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk para penerima penghargaan pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan kami persilakan kepada Pak Ses dan juga para penerima penghargaan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Untuk Ibu Dirjen, kami mohon dengan hormat masih berada di atas panggung.
Untuk selanjutnya kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pada malam hari ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Ibu Dr. Hayani Rumondang MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentu kami ingin menyampaikan salam hangat dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajjah Ida Fauziah MSI yang saat ini sedang berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon doanya agar beliau dilancarkan seluruh proses ibadahnya, sehat-sehat selalu dan dapat bertemu kita kembali. Sekali lagi kami ingin menyampaikan salam dari Ibu Menteri, permohonan maaf, namun kiranya tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk mengikuti ataupun melaksanakan rapat koordinasi yang merupakan mandat dari peraturan perundang-undangan 1 kali 1 tahun paling tidak harus kita selenggarakan. Sekali lagi tentu terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk itu Ibu Menteri memberikan arahan kepada kami untuk mewakili membuka acara ini dan dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana yang sudah kami tuangkan dan tadi disampaikan dalam laporan Ketua Penyelenggara yaitu Sesdijen Bin Wasnaker dan K3. Untuk itu Bapak Ibu para kadis dan Bapak Ibu semua serta tamu dan undangan yang kami hormati, perkenankan saya untuk membacakan sambutan pembukaan Ibu Menteri pada acara ini dan kami mohon juga berkenan setelah saya membacakan sambutan beliau, kami ingin dapat mengambil kesempatan untuk mengkomunikasikan ataupun memberikan informasi untuk nanti kiranya dapat juga menjadi bekal dalam diskusi rapat koordinasi ini. Izin untuk menyampaikan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022. Yang saya hormati para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Estiarti, Bapak Dirjen Bina Penta, Bapak Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan, Bapak Satrio, Bambang Satrio Lelono, kemudian juga tentu staf ahli yang hadir hari ini, Pak Aris, yang juga sekaligus Sekjen Komnas HAM, PLT Sekjen Komnas HAM, Pak Aris Wahyudi, dan juga wabil khusus staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Ibu Hindun, Ibu Titi, dan Pak Reza, serta seluruh pejabat tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan dari berbagai unit, baik yang hadir mewakili ataupun yang hadir sendiri dalam undangan ini. Kemudian juga yang kami hormati para tamu undangan dari kementerian atau lembaga lain, dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dari Kejaksaan Republik Indonesia, juga tentu para kepala dinas ketenagakerjaan yang membidangi ketenagakerjaan yang hadir hari ini. Bapak Ibu menyaksikan tadi sudah juga menerima penghargaan
mudah-mudahan saya tidak tertinggal menyebutkan, saya ingat satu persatu mudah-mudahan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga Riau, Kepulauan Riau, kemudian juga Jambi, tadi ada saya lihat Jambi ya, Jambi, kemudian Kepala Dinas Lampung atau yang mewakili, Kepala Dinas dari Jawa Tengah, kemudian juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, ya Pak Kadis, dan mungkin masih ada yang belum saya sebut, Pak Kadis yang hadir dari Pak Kalimantan Barat, Pak Manto, dan ya Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Banten. Ya, saya belum pernah bertemu Ibu Kadis, Pak Kadis yang baru, dan Bapak Ibu semua mungkin mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang mewakili para kepala dinas bidang ketenagakerjaan serta para pimpinan serikat pekerja, serikat buruh yang hadir hari ini dari KSPSI 73 mewakili Pak Serta Ginting, dari KSPSI mungkin saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ya, pimpinan serikat pekerja baik yang kami undang dari 14 konfederasi yang hadir, mohon maaf kalau saya belum bertemu satu persatu, yang mewakili Ketua Umum Kadin, mewakili Ketua Umum Apindo, mewakili BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan seluruhnya para pengawas ketenagakerjaan, fungsional pengawas ketenagakerjaan, para penguji, dan Bapak Ibu sekalian yang mewakili Dirjen Minala Potas. Terima kasih Pak Pengawas, Pak Gasmadi. Bapak Ibu semua, mungkin satu persatu saya tidak bisa sebutkan. Para penerima penghargaan, baik itu penghargaan PPNS, para penerima penghargaan yang telah membantu kami dalam penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, dan pimpinan perusahaan yang menerima penghargaan hari ini. Bapak Ibu sekalian seluruhnya, selamat malam, salam sejahtera tentunya, sehat terus kita sampai akhir acara ini dan selanjutnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul dalam acara Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan tahun 2022 dengan tema Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan dalam meningkatkan profesionalisme pengawas ketenagakerjaan. Dalam rangka mengimplementasikan tema tersebut, pengawas ketenagakerjaan wajib memiliki kapasitas, integritas, dan profesionalisme yang menjadi kebutuhan dan tuntutan bagi semua pihak, baik pekerja, pengusaha maupun masyarakat umum. Sebagai salah satu 9 lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan yang telah dimandatkan kepada kami semua oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan, yaitu salah satunya adalah reformasi pengawasan ketenagakerjaan, di mana sistem pengawasan ketenagakerjaan harus menjadi lebih berkualitas, berdaya guna, dan efektif, sehingga dapat menjamin pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan yang berintegritas dan kredibel. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai upaya inovatif dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis, utamanya revolusi industri 4.0 dan perkembangan selanjutnya, bonus demografi dan dampak pandemi serta perubahan pasar kerja Indonesia, diperlukan terobosan dan inovasi untuk memajukan sektor ketenagakerjaan. Maka Kementerian Ketenagakerjaan telah mencanangkan 9 lompatan besar, di mana salah satu lompatannya yaitu reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Arah kebijakan dari reformasi pengawasan ini adalah meningkatkan kualitas, integritas, dan kredibilitas sistem pengawasan ketenagakerjaan untuk memperkuat pembangunan sektor ketenagakerjaan. Dengan 8 agenda besar, arah
dari reformasi pengawasan, mulai dari penyusunan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3 sampai dengan penguatan penegakan hukum ketenagakerjaan, diharapkan menjadikan pengawas ketenagakerjaan menjadi lebih berkualitas dan efektif dalam menjamin pemenuhan norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara pengawas ketenagakerjaan yang berbahagia dan seluruh undangan, dalam mencapai pengawasan ketenagakerjaan yang lebih berkualitas dan efektif, tentunya pengawas ketenagakerjaan perlu mengembangkan cara-cara baru dalam menjamin dipatuhinya norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Serikat Pekerja Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, seluruh stakeholder K3, kader norma ketenagakerjaan, kementerian ataupun dinas terkait dan lembaga serta akademisi dan seluruh stakeholder Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu saya minta agar upaya kolaboratif terus dikembangkan dengan metode baru, perjanjian kerjasama maupun forum silaturahim supaya tercipta sinergitas antara pengawas ketenagakerjaan dengan stakeholder terkait. Data pengawas ketenagakerjaan sampai dengan saat ini sebanyak 1.552 orang, dengan rincian 1.415 orang merupakan pengawas yang ada di provinsi dan 137 orang pengawas yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 382 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 dan 418 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS ketenagakerjaan. Tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan sangatlah besar untuk bisa membina maupun mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan. Kalau kita menggunakan data sensus ekonomi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah perusahaan di Indonesia sebanyak 26.700.000, jadi 26,7 juta perusahaan yang terdiri dari mikro, kecil, menengah, dan besar. Karena data ini yang digunakan sebagai pijakan kalau menggunakan sensus 2016. Jumlah perusahaan jika dibandingkan Bapak Ibu, khususnya kami mohon kerjasama para kepala dinas dan tentu seluruh pengawas ketenagakerjaan, jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan sampai dengan bulan Juni tahun 2022 yang mendaftar berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan online sudah baru mencapai 757.022 perusahaan. Jadi 757.022 perusahaan dengan jumlah tenaga kerjanya tercatat 12,3 juta atau tepatnya 12.391.900 orang. Hal ini mencerminkan bahwa terkait dengan kewenangan pengawas ketenagakerjaan, tentu kalau dilihat dari jumlah kita seluruhnya tentu belum memadai dari sisi kuantitas. Oleh karena itu di sini ada stakeholder kita, Serikat Pekerja Serikat Buruh, juga tentu dari Asosiasi Pengusaha yang selalu memberikan koreksi-koreksi terhadap tugas-tugas kita. Jadi tentu kami juga berupaya untuk melakukan pembenahan dari sisi pengawasan ketenagakerjaan. Apabila dilihat dari sisi kuantitas, tentu ini tidak bisa dikejar dalam waktu mungkin 5-10 tahun jika memang diklat yang dilaksanakan hanya sekitar 3-4 angkatan. Nah tentu kami harus melakukan berbagai inovasi untuk hal tersebut. Jika dibandingkan dua data tadi BPS sensus ekonomi 2016 dengan upaya melalui wajib lapor ketenagakerjaan online yang juga kerjasama dilakukan dengan para kepala dinas, tentu ini mencerminkan bahwa belum efektif dalam kepatuhan terhadap pelaporan WLKP. Ini menjadi koreksi bagi kami. Jadi kesempatan besar juga kami mohonkan di sini berkumpul juga para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh
mohon tolong didorong melalui pimpinan unit kerjanya agar perusahaannya mendaftarkan melalui WLKP online karena sudah diberikan kemudahan melalui WLKP online. Begitu juga jika yang hadir saat ini ada mewakili dari pimpinan, tentu pimpinan perusahaan dan Apindo ataupun Kadin untuk didorong kepatuhannya dalam WLKP ini. Tentu perlu keseriusan dan komitmen dari semua pihak agar WLKP online dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Sesuai dengan laporan Permenakertrans tahun 2005 tentang tata cara pengisian penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir, yaitu jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran sampai dengan triwulan keempat tahun 2020 sebanyak 11.000 perusahaan dengan pelanggaran norma ketenagakerjaannya sebanyak 21.622 karena ada satu perusahaan melakukan pelanggaran tidak hanya satu atau lebih dari satu, termasuk juga pelanggaran norma K3 sebanyak 5.721. Sedang sampai dengan triwulan keempat ini tahun 2021 jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran norma menjadi sebanyak 10.489 dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak 25.000, jadi kasusnya 25.310 dan norma K3-nya 7.659. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan, baik tindakan berupa persuasif, represif non justisia dan juga represif justisia sehingga hak-hak normatif pekerja dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja. Meskipun tentu ini belum efektif, itulah gunanya kita berkumpul untuk bisa mereview kembali fungsi yang kita laksanakan. Saya harap di tahun ini dan kedepannya kinerja pengawasan ketenagakerjaan dapat lebih ditingkatkan lagi, khususnya mengenai isu-isu krusial seperti pengawasan terhadap norma jaminan sosial dan terkait dengan pekerja migran Indonesia serta K3. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu pengawas ketenagakerjaan sebagai garda ke depan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan harus mampu merubah diri ke arah cara-cara yang lebih terukur, profesional dan terpercaya. Pengawas ketenagakerjaan harus mampu memberikan kesan positif kepada masyarakat dan harus mampu menjadi figur penegak hukum yang dapat bersinergi dengan stakeholder berintegritas dan profesional. Sekarang saatnya untuk meningkatkan upaya berbenah diri agar pengawas ketenagakerjaan Indonesia mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat untuk mendukung iklim investasi dan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan tidak hanya tentu bagi investor dalam menjalankan usaha di Indonesia, tapi juga bagi pekerja yang harus hidup sejahtera. Kenyamanan dan kepercayaan berinvestasi inilah yang pada akhirnya dapat menaikkan peringkat daya saing Indonesia di mata dunia. Karena menurut International Institute for Management Development dari World Competitiveness Index dalam urutan negara dengan tingkat daya saing di tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 37 dari 64 negara. Tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan upaya untuk di tahun mendatang peringkat Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kritis dan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, pengawasan ketenagakerjaan tidak lagi melakukan sistem kerja yang sifatnya biasa saja. Pengawasan ketenagakerjaan harus dapat berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan baru agar dapat menjawab tantangan saat ini. Penerapan WLKP online, mengefektifkan teman K3 maupun sistem pelayanan K3 adalah salah satu pekerjaan nyata yang memudahkan stakeholder dalam melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan secara online dan juga untuk mengikuti seluruh peraturan perundangan yang diamandatkan dan telah diadop dalam sebuah sistem K3 keterkaitannya dengan K3. Tentu
sedang dilakukan penyusunan berbagai peraturan untuk implementasi sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis digital. Diharapkan peraturan ini juga bisa segera ditindaklanjuti oleh kami, dan diharapkan selain dari itu adalah pelibatan masyarakat dalam sistem deteksi dini pelanggaran norma ketenagakerjaan seperti kader norma ketenagakerjaan. Upaya peningkatan K3 dengan stakeholder sektoral harus terus ditingkatkan. Saya harapkan juga agar sistem pengaduan masyarakat dapat terus ditingkatkan perannya. Sistem lapor yang selama ini dipantau oleh Ombudsman dan tentunya Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi sarana yang efektif dari masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, keberadaan sistem ini agar bisa disosialisasikan ke seluruh pekerja, dan tindak lanjut pelaporan ini menjadi perhatian kami pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan juga para Bapak Ibu Kepala Dinas dan seluruh fungsional pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 yang tersebar di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, saat ini fase COVID-19 memang sudah mulai membaik. Meskipun demikian, saya berharap agar kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan tentu menerapkan seluruh ketentuan yang dimandatkan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di dalam rapat koordinasi ini. Semoga rapat koordinasi ini dapat menghasilkan soliditas dan mempererat tali silaturahim antara pengawas ketenagakerjaan dan juga dapat menghasilkan rumusan yang bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian, akhirnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka rapat koordinasi nasional pengawas ketenagakerjaan yang dilaksanakan hari ini sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanda Ida Fauziah. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya yang sudah mencermati ataupun memperhatikan sambutan resmi yang kami bacakan, sambutan pembukaan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sekaligus karena kami ingin menggunakan kesempatan betapa luar biasanya dukungan yang diberikan kepada kami semua, tidak hanya dari internal, seluruh dirjen hadir dengan tentu berbagai koordinasi yang kami lakukan di tingkat internal. Alhamdulillah kaitannya dengan penguatan kolaborasi dan koordinasi kami di tingkat Kementerian Ketenagakerjaan, dan alhamdulillah juga bersama Bapak Ibu para Kepala Dinas Ketenagakerjaan, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, juga Bapak Ibu dari Kejaksaan Republik Indonesia serta dari Bareskrim, Mabes Polri yang telah mendukung tugas-tugas kami seluruh Indonesia tentunya. Dengan penghargaan ini adalah berupa apresiasi kami yang tentunya kami tetap berharap penguatan sinergi di antara kita. Para PPNS yang sudah bekerja sedemikian rupa meskipun kita belum sempurna Bapak Ibu. Oleh karena itu kami mengajak tambahan keseriusan kita semua. Terima kasih di tahun ini para Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia kita sudah menyelesaikan 2 pekerjaan besar yang tidak hanya pekerjaan kita. Tidak hanya pekerjaan kita, maksud saya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, juga Bapak Ibu para Kepala Dinas, tapi sebenarnya
upaya-upaya yang dilakukan oleh stakeholder kita, baik itu pimpinan perusahaan dan serikat pekerja yang ada, sehingga penghargaan-penghargaan terkait dengan K3, baik itu pencegahan ataupun pencegahan HIV/AIDS, perlindungan terhadap HIV/AIDS, penderita HIV/AIDS, pencegahan terhadap COVID dan pencegahan perlindungan COVID-19, kemudian juga pemberian penghargaan SMK 3, termasuk juga zero kecelakaan. Ini alhamdulillah kerjasama yang baik kami sampaikan sekali lagi di sini. Kemudian kerja besar lainnya yang merupakan kolaborasi kita tidak hanya antara Kementerian Ketenagakerjaan di internal, tetapi kita sudah melakukan kolaborasi yang luar biasa kaitannya pemantauan pembayaran ataupun pemenuhan tunjangan hari raya keagamaan, meskipun mungkin sistem yang kita lakukan integrasi bersama perlu penyempurnaan di tahun-tahun mendatang, tapi alhamdulillah sudah mempermudah kerja kita, dan tentu mudah-mudahan ini juga membantu masyarakat untuk melakukan pengaduan dengan mungkin masih ada kekurang sempurnaan di sana sini. Oleh karena itu tentu bantuan dari Pak Kabarenbang yang hadir di sini itu sebenarnya merupakan bentuk dukungan untuk kita semua, tidak hanya Ditjen Binwasnaker dan K3, tetapi untuk Bapak Ibu semua termasuk yang mewakili serikat pekerja, serikat buruh, dan seluruh jajaran yang mungkin tidak terundang di sini, baik yang secara langsung maupun yang virtual yang sempat ikut bergabung, upaya yang dilakukan. Selain dari itu juga WLKP online yang kami didukung luar biasa, di sini juga hadir Pak Kabarenbang, terima kasih banyak Pak Kabarenbang, dan tentu Bapak Ibu semua. Dua kerja besar yang tentu ini belum cukup. Oleh karena itu kami pun harus mengkomunikasikan mandat yang diberikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan kepada kami untuk reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi informasi, paling tidak kami sudah bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu dan tentu nanti juga mendapatkan masukan dan bisa didiskusikan di dalam rakor terkait dengan reformasi pengawasan ketenagakerjaan, progres yang kami lakukan. Di tahun 2020 sebenarnya kami sudah mulai mengkondisikan, karena begitu Ibu Menteri mengeluarkan kebijakan yang tentu dalam perjalanannya tertuang dalam keputusan Menteri, namun kita pun sebenarnya sudah membahas Bapak Ibu, para kepala dinas dan para pengawas, penguji dan Bapak Ibu sekalian, dalam pembuatan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Ini nanti kami akan lebih sempurnakan. Saya tahu di daerah juga mempunyai sistem yang tersendiri barangkali, tapi kami berupaya dan dukungan dari unit eselon 1 Pak Kabarenbang dan Bapak Ibu semua ini dapat kami sempurnakan. Kemudian pembuatan sistem informasi pelayanan K3 ini pun sudah kami jejakkan dan diawali ketika itu juga. Di sini ada direkturnya hadir, mantan direktur PNK 3 Pak Gasmadi, terima kasih banyak, dan diteruskan oleh Pak Heri Sutanto. Ini pun sudah kami persiapkan. Kemudian juga untuk pemanfaatan WLKP online, tadi kami sampaikan terima kasih seluruh kegiatan 2021, 2020, 2021 untuk WLKP online ini, dan ini menjadi prioritas juga di dalam program kami. Nah di 2021, ya saya ambil singkat saja Bapak Ibu, mungkin nanti bisa sebagai bahan. 2021 ini kami sebenarnya mencoba untuk mengimplementasikan Siswasnaker, tetapi kami juga harus masuk di dalam sebuah sistem besar di Kementerian Ketenagakerjaan. Kami masih membutuhkan penyempurnaan ini, insya Allah sesegera mungkin. Kemudian implementasi teman K3 juga sudah ada. Jadi baik itu lembaganya, personilnya, SMK 3 dan lain sebagainya termasuk peralatan. Mohon dukungan Bapak Ibu semua karena kita juga sering mendapatkan pengaduan terkait dengan hal ini. Jadi tanpa kerjasama kita bareng-bareng tentu ini tidak bisa secara seluruhnya bisa sempurna.
Untuk pembentukan command center memang kami masih persiapkan, jadi belum sampai tahun ini juga belum kami lakukan karena kami memprioritaskan beberapa hal. Kemudian untuk penyiapan peraturan perundangan undang-undang pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja ini juga kami sudah lakukan. Kemudian sistem reward and punishment terhadap pengawas dan penguji K3, termasuk salah satu tentunya adalah reward. Memang punishment ini yang kami juga nanti mohonkan kalau Ketum APKI ada di sini dan pengurus-pengurus APKI daerah, kami mohonkan juga untuk bisa mengkonkretkan untuk punishment selain dari regulasi yang sudah ditetapkan. Kemudian pengaduan masyarakat yang terintegrasi, alhamdulillah sudah ada sistem di kami. Kemudian sudah meletakkan fondasi untuk pemeriksaan norma ketenagakerjaan secara virtual meskipun belum terlembagakan. Karena tambahan pengalaman selama COVID-19 tentu tahun ini masih diteruskan. Ini di bawah Direktorat Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, pemeriksaan norma ketenagakerjaan. Lanjut, kemudian di 2022 pembentukan sistem penilaian berbasis kinerja, audit kinerja pengawasan, ini pun sedang dilakukan pembahasan. Ini adalah yang tertuang di dalam detail-detail reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian peningkatan kualitas pengawas dan penguji K3. Terima kasih Bapak Ibu juga Pak Kadis, Bapak Ibu Kadis sudah melakukan berbagai upaya termasuk untuk uji kompetensi meskipun belum seluruh Indonesia. Kami mohon tolong komitmen kita bersama karena terima kasih juga dukungan dari Bapak Ibu Kadis yang memfasilitasi ini. Kami siap tim kami untuk ini. Meskipun belum seluruhnya, tapi insya Allah dengan komitmen kita bersama ini harus kita selesaikan. Antara lain kenapa? Karena kita tidak bisa memenuhi secara cepat kuantitas dari jumlah pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3. Nah oleh karena itu peningkatan kapasitinya untuk mempersiapkan karena adanya regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Jadi saya kira ini juga harus menjadi perhatian. Termasuk sekaligus kami sampaikan di sini untuk mengatasi atau solusi terhadap kekurangan atau jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak memadai, kurang memadai ya. Tetapi sudah ada kebijakan termasuk kebijakan penyetaraan atau impasing pada waktu itu. Kemudian juga perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan. Kami juga sudah membahas dengan Pak Sekjen karena mereka-mereka yang dipindahkan jabatan fungsionalnya dari jabatan lain ke jabung pengawas ketenagakerjaan juga belum bisa melaksanakan fungsinya sebagaimana pengawas ketenagakerjaan yang sudah dilegasi oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Oleh karena itu memang harus dilakukan diklat. Saya kira ini satu solusi memang ya, daripada rekrut baru mungkin akan sangat lama dan tidak mudah juga untuk mengisi hal tersebut. Sekaligus juga untuk kebutuhan atau formasi pengawas ketenagakerjaan tersebut, fungsional pengawas ketenagakerjaan. Kami mohonkan juga karena usulannya kan tentu harus juga dilakukan selain Kemenpan tentu ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian juga peningkatan partisipasi stakeholder dalam rangka private company compliance. Kami ini sebenarnya sudah bisa terwujud sekaligus sebenarnya untuk kami efektifkan komite pengawasan ketenagakerjaan yang ada dan ini akan diperbaharui kepengurusannya. Terima kasih kami juga sudah menerima usulan-usulan dari KL terkait, dari termasuk juga Apindo Kadin, juga dari Serikat Pekerja sesuai dengan tentu aturan demos representatifnya. Kemudian juga pedoman pemeriksaan norma ketenagakerjaan secara virtual masih terus harus kami sempurnakan. Pembinaan tematik blended per minggu norma-norma ketenagakerjaan ke perusahaan. Bapak Ibu bisa mengikuti melalui Instagram kami untuk notifikasinya karena ini dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di bawah pimpinan Pak Yuli. Setiap minggu ada tematik diskusi. Kemudian SKKNI bidang kader norma ketenagakerjaan alhamdulillah sudah keluar dan ini juga apresiasi kepada seluruhnya Bapak Ibu juga. Mudah-mudahan ini juga bisa kami sosialisasikan secara cepat, tinggal menyiapkan teknisnya.
Kemudian juga penyusunan keputusan Menteri tentang kebutuhan pengawas ketenagakerjaan nasional, kami juga sedang mendata. Kemarin beberapa waktu lalu Ibu Menteri, Bapak Ibu Kadis mohon bantuannya. Kalau dilihat dari sisi kekurangan itu kan dihitung dari standar internasional, kita kekurangan sekitar 4.400-an pengawas ketenagakerjaan. Tapi faktanya apakah betul di provinsi Bapak Ibu membutuhkan demikian? Itu yang harus kita kerja bareng-bareng lagi. Kalau itu kan dihitung dari beban load kita, tetapi harus juga diperhatikan perkembangan pertumbuhan industri yang ada. Jadi kalau dihitung dari standar internasional kita membutuhkan hampir 6.000 pengawas, dikurang 1.552. Nah, tentu kami mohonkan Bapak Ibu Kadis untuk bisa mendiskusikan di internal untuk formasi atau kebutuhan pengawas ketenagakerjaan. Tentu penguji K3. Meskipun dalam aturan penguji K3 itu bisa di P3-kan, namun belum turun aturan teknisnya. Kemudian nanti kira-kira di 2023 penguatan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, ini tantangan besar juga. Pengawas ketenagakerjaan, sarana prasarana seperti apa, kita harus betul-betul teliti dalam mengajukan sarana dan prasarana. Termasuk mohon dukungannya Bapak Ibu, ada hal-hal yang belum kita selesaikan, artinya adalah tentu perlu ada bantuan dari Bapak Ibu semua, para Bapak Ibu Kepala Dinas, juga tentu baik itu dari rekan-rekan kolega kami dari kementerian lain terkait, bahwa kami pun membutuhkan keeretan bekerja sama ya, karena terkait dengan sarana prasarana ini tidak mudah. Kami masih mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar karena perubahan sistem dari sentralistik ke desentralisasi ataupun menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu terkait dengan sarana prasarana ini betul-betul memang kita harus lakukan pencermatan kebutuhannya, kemudian dukungan pemerintah pusat dan dukungan pemerintah daerah, apa yang harus kita lakukan. Sejauh ini baru terkait dengan dukungan terhadap kendaraan dan sebagainya. Nah, mohon kami juga bisa diberikan dukungan bantuan untuk penggunaan yang efektif. Jika memang penggunaannya itu sudah perlu untuk ditertibkan administrasinya, tim kami juga sedang turun untuk mendapatkan bantuan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Kadis Banten. Dalam hal ini kami mohon bantuan Bapak dalam tahapan dengan Banten. Kemudian juga peningkatan dan pengembangan peran unit reaksi cepat pengawasan ketenagakerjaan pada tiap provinsi. Nah, ini memang harus kita tingkatkan ya, karena mungkin tidak semuanya bisa melaksanakan fungsi secara efektif, mungkin karena beberapa masalah-masalah yang ada. Kemudian persiapan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan secara terpusat, ini adalah diskusi kita untuk mendalami Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi nanti juga membutuhkan peran Bapak Ibu semua, termasuk juga besok hadir dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan kehadiran beliau untuk bertanya lebih detail, dan kita posisikan karena rakor pengawasan kita tahun lalu juga mendiskusikan tentang keberadaan pengawas ketenagakerjaan. Termasuk Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan, DPP juga telah menginisiasi untuk melakukan pertemuan ini dengan beberapa DPD. Kemudian juga apakah dari diskusi kita nanti perlu kita siapkan blueprint pembentukan sistem pengawasan ketenagakerjaan sentralistik, ini adalah sebuah diskusi ya, dan juga memenuhi beberapa tuntutan harapan dari kawan-kawan kita dari Serikat Pekerja dan juga Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kadin. Tidak ada salahnya kita mereview kembali, tidak ada salahnya kita mereview kembali untuk kita betul-betul bisa menyongsong ataupun menjalani, bahkan mengantisipasi tantangan-tantangan yang baru yang kita hadapi, yang kita luput karena mungkin kita sibuk untuk mengelola
organisasi kita sendiri, baik itu pusat maupun daerah. Jadi kami mohonkan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, termasuk rekan-rekan dari kepolisian, kejaksaan juga tentu bisa memberikan masukan dari kerjasama koordinasi yang selama ini juga sudah dilakukan. Nah, kira-kiranya tahapannya demikian, dan di 2024 pun kami memberikan pertanyaan karena review terhadap regulasi dan fungsi kita harus kita lakukan Bapak Ibu, untuk kita bisa memotret diri kita sendiri. Jadi potret orang lain kepada kita, kita juga harus potret apakah potret ini memang sudah sama potret dulu, potret sekarang, dan potret 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Saya kira Bapak Ibu lah yang paling luar biasa menghadapi persoalan-persoalan di daerah. Saya kira termasuk juga karena pengawasan itu unik ya, berbeda dengan mediator yang memang ada di kabupaten kota. Sementara kita hanya ada sampai provinsi. Jadi saya kira perlu ada potret-potret diri kita yang mungkin lebih cantik sudah, atau memang perlu ada yang harus kita koreksi dari baik di kementerian, kebijakannya dan sebagainya. Kira-kira itu nanti kita persiapkan untuk pemetaan potensi mungkin pelanggaran norma ketenagakerjaan sebagai upaya deteksi dini perselisihan dan kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Ini kira-kira Bapak Ibu secara singkat yang sebenarnya juga kami masih membutuhkan terus masukan Bapak Ibu. Mungkin besok ada sesi untuk grand design pengawasan ketenagakerjaan, itu juga bagian dari detailnya yang akan kami isi untuk menindaklanjuti mandat ataupun perintah kepada kami untuk melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Tanpa masukan Bapak Ibu, tidak hanya para kepala dinas, para fungsional, pengawas, penguji, tetapi juga dari kolega-kolega kami, dari juga stakeholder kami, serikat pekerja, serikat buruh, dan juga baik dari BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya, BPJS Kesehatan, dan juga tentunya adalah seluruh masyarakat industri. Kita songsong Indonesia di masa depan yang memang membutuhkan pengawas-pengawas yang handal dan juga tentu dipercaya. Demikian beberapa hal Bapak Ibu, kami mengambil kesempatan ini untuk mengkomunikasikannya. Terima kasih para eselon 1 yang sudah hadir di sini, para eselon 2 dan Bapak Ibu semua. Panjang, tapi saya nggak mau kehilangan Bapak Ibu. Besok mungkin misalnya tidak semua mungkin bisa bersama-sama, dan Bapak Ibu para eselon 1 juga di sini, kolega kami. Ada satu hal lagi Bapak Ibu yang perlu kita kuatkan kolaborasi terkait dengan jaminan sosial. Jadi program jaminan sosial ketenagakerjaan ataupun kesehatan. Kami mohonkan meskipun di undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi pengawasan ketenagakerjaan, tetapi eksplisit disebutkan di situ sanksi administratif dikenakan oleh oleh pengawasan dan pemeriksaan. Saya yakin dan percaya, saya kebetulan mohon maaf belum tadi melihat ataupun bertemu dengan BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu para kepala dinas sangat kuat koordinasinya di daerah. Tapi mohon tolong Bapak Ibu, karena dengan wasrik, dengan pengawasan dan pemeriksaan yang dikenakan oleh BPJS, itu bukan berarti fungsinya, bukan berarti kita menunggu. Saya yakin selama ini juga banyak pengaduan-pengaduan terkait dengan jaminan sosial, dan itu kita laksanakan sebaik-baiknya. Namun perlu diketahui oleh halayak bahwa fungsi kita bukan hilang ya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, tentunya lebih kita kuatkan karena pengenaan sanksi administratif ini memang harus efektif ya. Harus efektif, maksud kami rekomendasi yang dikeluarkan oleh kita dan diberikan kepada instansi yang menangani perizinan dan lain sebagainya memang sulit dilaksanakan, dan tentu ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi kita kelak. Itu terkait dengan jaminan sosial. Kemudian juga beberapa penanganan kasus-kasus di provinsi yang masih pending Bapak Ibu. Ini kami tak bosan-bosannya selalu berkoordinasi kepada Bapak Ibu karena pengaduan kita tidak bisa cegah. Mengadu bisa kemana saja, termasuk kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang masih dalam penanganan Bapak Ibu. Terima kasih banyak.
tentu kami mohonkan kita kuatkan terkait dengan ketika kasus-kasus yang harus outputnya adalah penetapan. Ya, jadi penetapan terhadap mungkin upah lembur, jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya. Kami mohonkan sekali lagi penguatan sehingga kita upayakan ya, tapi tidak bisa dicegah. Tidak dilakukan banding ke pusat, penetapan ulang maksud saya. Nah, ini yang tentu Pak Direktur ini juga dalam pertemuan teknisnya juga harus mengupas ini. Kami juga sedang mencari cara karena banyak sekali Bapak Ibu yang meminta penetapan ulang di kementerian ini. Kawan-kawan serikat pekerja pasti banyak yang mengatakan, dan pengaduan-pengaduan terhadap katakanlah kasus-kasus yang sedang ditangani OPTD dan sebagainya. Jadi kami mohonkan terima kasih tentu kerja keras yang sudah dilakukan, tapi kita memang harus mencari cara lagi dengan keterbatasan kekurangan pengawas yang ada. Bagaimana, karena penetapan itu nggak bisa selesai sehari, nggak bisa selesai 2 hari, nggak bisa selesai 3 hari. Padahal kasusnya numpuk. Ini pun saya pening mikirinnya. Ada sekian puluh, tetapi pengawas harus lihat langsung, harus membuktikan. Nah, ini bagaimana kita agar bisa memenuhi harapan-harapan dari stakeholder kita. Jadi yang ada adalah selalu penanganan kasus lambat, padahal kita mempunyai masalah lain, tapi kita tidak bisa mengatakan hal demikian. Makanya harus kita cari caranya seperti apa. Banyak kasus-kasus yang memang jadi pending karena memang banyak ngantri gitu ya. Apalagi kami juga minta penetapan ulang, Pak Yuli, Direktur, bingung untuk mengaturnya karena apalagi pada saat COVID banyak sekali itu yang pending. Saya kira tentu penguatan seperti ini pun harus kita lakukan. Caranya bagaimana itu yang mungkin nanti bisa menjadi bagian dari diskusi teknis Bapak Ibu. Itu beberapa hal Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya mengambil banyak waktu karena ini kesempatan emas bagi saya dan mohon maaf jadi menunggu yang lain. Termasuk penguatan kerjasama dan koordinasi dengan balai-balai K3 di daerah. Saya minta maaf tadi lupa menyebut kepala balai K3 ada di sini dari Makassar, dari Bandung, dari Samarinda, Medan saya lihat ada di sana, Jakarta ada di sana Bapak Ibu. Ini adalah sepaket ya pengawasan ketenagakerjaan dan K3. Jadi fungsi yang saling dukung-mendukung supaya efektif tugas-tugas baik itu pengawasan K3 ataupun juga pengawasan norma ketenagakerjaan. Demikian beberapa hal Bapak Ibu, terima kasih banyak atas seluruh kehadiran hari ini. Terima kasih banyak atas niat untuk komitmen melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum yang efektif sesuai dengan dimandatkan undang-undang kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak dari Kejaksaan dan juga dari Mabes. Terima kasih Pak pendampingannya kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu Dirjen, Bapak Ibu, Pak Kepala Badan semua yang hadir hari ini, bentuk dukungan alhamdulillah. Terima kasih, kami ikhlas mendapatkan koreksi dan insya Allah ke depan pengawasan ketenagakerjaan dan pelayanan K3 harus lebih efektif dan memuaskan seluruh pihak, terutama tentu adalah para pekerja dan para pengusaha. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dirjen, terima kasih telah memberikan sambutan serta pembukaan pada malam hari ini dan dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin yang berbahagia, berikutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Hayid. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Dirjen Dr. Hajah Hayani Rumondang sekaligus yang mewakili Ibu Menteri, para pejabat tinggi media dan pratama, para Direktur Jenderal yang hadir, para staf ahli, sahabat-sahabat staf khusus, kepala dinas, pejabat fungsional dan seluruh tamu undangan, keluarga besar Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3. Marilah kita akhiri pertemuan yang sangat mulia ini, pertemuan yang sangat membahagiakan ini, karena pertemuan pertama setelah pandemi 3 tahun, dengan kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita berdoa agar Rakornas pengawasan ketenagakerjaan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 diberikan kemudahan dan kelancaran. Sekaligus kita mendoakan Ibu Menteri yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kelancaran, kemudahan segala prosesnya, dan haji yang mabrur, bisa kembali bersama kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami membacakan doa dengan tata cara Islami bagi yang beragama dan berkeyakinan lain. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Subhana rabbikal aliyyil a'lal wahhab, ya rahmanu ya rahim, ya ghaffar ya qahar, ya wahhab ya razzaq, ya fattahu ya alim, ya hannan ya mannan, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Nas'aluka ya Allah bijahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka ya Rahman bi barakati asma'ikal husna an taftaha lana abwaaba kulla khair wa an tuyassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa an taqdi jami'a hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin an-najihin fid dharain waj'alna min ahlil jannah bighairi hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini hanya ingin memohon pertolongan-Mu agar setiap langkah perjuangan kami Kau berikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan dalam pertemuan ini, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menjadi amal soleh kelak saat kami menghadap kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pertolongan terbaik-Mu, sehingga tugas-tugas kami kelak sebagaimana yang diarahkan oleh pimpinan-pimpinan kami akan menjadikan keberkahan dan kemaslahatan bagi bangsa ini dan bagi seluruh umat serta rakyat Indonesia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wal muslimin, sallimna min afatid dunya wad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dirjen Binwasnaker dan K3 dan para pejabat pimpinan tinggi media, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
serta staf khusus Menteri Ketenagakerjaan untuk berkenan foto bersama di depan panggung. Kami persilakan. Dan untuk para peserta juga silakan untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Masih ada. Baik, untuk acara selanjutnya, hadirin dipersilahkan berdiri, dimohon untuk berdiri, masih tetap berdiri. Menyanyikan bersama himne Kementerian Ketenagakerjaan. Bersama kita wujudkan cita Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Acara akan dilanjut esok hari dengan diskusi panel di tempat yang sama pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan para peserta yang mengikuti secara offline dan online untuk dapat hadir tepat waktu. Saya pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.